saat pertandingan tuh sempat ada cedera nggak, Kak? Ada cedera. Yang berlawanan berdua itu. Itu bagian mana? Kena pukul di mata. Itu saat final atau sebelum? Udah final ya. Udah mau terakhir, cuman waktu itu masih ada. Karena kena di mata, takutnya cedera patah, jadi diberhentikan wasit. Jadi pertandingan itu diselesaikan. Halo Sobat Lentera, kembali lagi di program Suara Lentera dengan saya Rusmini selaku host. Episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang berbeda dari episode-episode sebelumnya nih. Karena kan sebelumnya kita kedatangan bintang tamu tuh yang cowok-cowok terus. Nah kali ini kita kedatangan bintang tamu yang cewek, cantik, dan juga berprestasi. Langsung aja kali ya kita ngobrol-ngobrol bareng kakaknya. Halo Kak, apa kabar? Kabar baik. Gimana tadi perjalanannya dari kandangan kan lumayan jauh tuh? Sekitar 3-4 jam sampai Banjarmasin. Kakak ke Banjarmasin ada acara lain lagi setelah ini atau cuma podcast? Gak ada, cuma podcast ini aja. Jadi buat Sobat Lentera yang belum tahu, Kak Depia ini mahasiswi Uniska yang mengharumkan nama Uniska dengan berhasil meraih medali emas dan medali perak di ajang tradisional Karate Cup kota Tashkent, Uzbekistan. Sebelum kita masuk ke topik itu, kita dengar dulu cerita dari kakaknya nih. Dari kecil gimana sih Kak? Kalau kecil itu suka kayak olahraga, cuman olahraganya random aja, kayak lebih suka kayak olahraga cowok, kayak main sepak bola, kan kayak cowok lah masa kecilnya itu, kayak main bulu tangkis, random aja, kayak main sama teman-teman biasa aja. Terus mulai menyukai karate tuh? Nah jadi waktu tahu karate kan 2014 saya masuk sekolah di MTS Negeri 4 HSS. Di sana ada pengumuman eskol. Di sana ada pengumumannya ada tari, ada hapsi, banyak lah, ada karate. Terus pulang ke rumah bilang sama mama di rumah sama orang tua, kata orang tua ikut karate aja. Padahal kan saya kayak nggak tahu karate itu apa sih, nggak tahu. Disuruh ikut daftar, latihannya itu sore habis pulang sekolah. Dulu itu hari Rabu awal latihan karate. Jadi latihan karate dari sabuk putih dulu, terus ujian ke sabuk kuning. Di sabuk hijau udah kayak kayak bosan udah latihannya. Berarti udah mulai ikut lomba tuh? Belum di awal sabuk hijau itu masih belum. Telah lanjut sabuk hijau baru ikut lomba. Itu awal ikut lomba itu di Banjarmasin. Kalau dari orang tua Kak sendiri ada basic karate atau gimana? Nggak ada. Nggak ada juga? Iya. Itu kan MTS itu kisaran umur 14 lah ya, kelas 2 MTS. Itu udah mulai event terus. Di Banjarmasin tuh lomba apa Kak pertama kali ikut? Jorda, habis itu kejuaraan tingkat provinsi. Di 2016 udah masuk di kejuaraan nasional. Kemarin itu pertama di Yogyakarta. Lanjut lagi di 2016 main lagi di Kejurnas Kaltim di Samarinda. 2017 ada kejuaraan lagi di Banjarmasin. 2018, 2019 ada di Banjarmasin juga. Terus 2020 karena udah memasuki kita kan pandemi 2020. Nah, jadi diadakan pertandingan online gitu. Kayak kita main kata, main gerakan itu di video lalu dikirim ke negara yang mengadakan. Berarti mulai ikut lomba ajang internasional tuh dari tahun 2020. Iya, 2020. Dan ikut ajang nasional tuh dari umur 14 tahun. Umur 14, ya kisaran 14-15 tahun. Berarti yang lomba yang tadi internasional itu sama Kak, sama yang Kakak main? Iya, itu lomba yang pertama di 2020, Asia Oceania di yang kedua 2021, yang ketiga ini udah kan pandemi udah
selesai apa gitu. Jadi diadakan secara langsung karena nggak ada halangan COVID lagi. Yang di tahun 2020 tuh dapat emas juga. Iya. 2021 dapat emas juga. Terus sekarang dapat emas lagi. Iya. Kan itu di informasinya kan dapat emas dan perak. Itu kategorinya maksudnya gimana, Kak? Kalau yang juara 1 itu kategori kata perorangan putri umur 21 sampai 25 tahun. Yang juara 2 itu komite perorangan sama umurnya 21 sampai 25 tahun, itu udah masuk senior. Berarti dari orang tua sendiri sudah dari awal menyetujui Kakak ikut karate, bahkan orang tua yang nyuruh Kakak ikut karate. Jadi ceritanya gini, kan awal mula yang nyuruh ikut karate itu kan orang tua. Terus sampai sabuk hijau kan aku udah bosan gitu latihannya. Di sabuk hijau itu mau bilang berhenti, udah bosan latihannya. Terus kata orang tua nggak boleh, nanti kalau berhenti latihan nggak dikasih uang jajan lagi gitu. Nah jadi mau nggak mau kan harus tetap latihan. Terus latihan sampai di sabuk biru coklat itu makin latihan terus asik gitu latihan karate itu. Jadi kan karena latihan karate itu asik terus, nah dari situ orang tua bilang lagi, udah aja latihan, berhenti aja karena kamu nggak ada di rumah terus latihan, jarang ada di rumah gitu. Jadi orang tua malah nyuruh berhenti di sabuk coklat itu karena kan jarang di rumah. Padahal itu udah mulai suka sama karate dan dari awal. Udah tahu, oh di sini loh bakat aku di karate. Ya. Berarti kalau selain orang tua, apakah ada kontra dari orang-orang sekitar? Nggak ada. Iya, semua mendukung. Terus gimana tanggapan orang tua Kakak pas Kakak bisa membuktikan nih Kakak ada prestasi di karate? Insya Allah kalau mama pasti bangga. Kan beliau sekarang sakit stroke. Jadi nggak bisa mengucapkan kata-kata, cuma hanya bisa dengan menangis. Jadi nggak bisa bilang apa gitu. Beliau hanya bisa menangis. Berarti sekarang udah mulai disupport lagi sama orang tua untuk ikut karate. Iya. Kan habis ikut lomba-lomba itu pasti sesi latihannya tuh berbeda atau gimana, Kak, sesi latihannya? Jadi sesi latihannya itu 1 minggu itu full, cuma 1 hari aja yang libur. Jadi mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu latihan terus tiap hari, tiap sore. Terus ditambah lagi latihan malam. Latihan malam dalam seminggu itu ada 2 kali, latihan sore ada 6 kali. Jadi full lah latihan. Itu sesi latihan kalau mau ikut lomba atau biasa, hari-hari biasa? Iya. Kalau mau ikut lomba itu namanya training center kan, TC-nya itu kalau TC-nya itu fokus di latihan aja dari pagi, siang istirahat, sore lanjut malam. Gimana tuh Kakak cara bagi waktunya? Jarang ada di rumah ya, itulah kontra yang di rumah, jarang di rumah. Jadi kayak apa ya? Yang ada waktu sama keluarga, sama orang tua. Kan full banget tuh jadwal latihannya. Pendidikan Kakak terganggu nggak? Nggak, soalnya kan latihan sore. Latihannya sore atau malam. Kalau pagi sampai siang itu biasanya buat itu aja, sekolah atau kuliah gitu. Kuliah Kakak udah semester berapa? Udah semester 3. Semester 3. Kakak ngambil reguler atau non-reguler? Oh, jadi lebih mudah ya Kak? Iya. Ngebagi waktunya latihan sama kuliah. Iya. Selain apa ya? Kayak Kakak ada motivasi dari siapa sih untuk ikut lomba-lomba gitu? Dulu pertama lihat mau juara itu lihat pelatih saya. Beliau kan sering juara. Terus saya bilang saya mau seperti beliau, mau ke sana, mau pergi misal eventnya ada di luar Kalimantan, sekalian cari pengalaman.
Dan beliau pun juga sering ikut-ikut lomba gitu. Iya, sering juara juga. Terus selain latihan, kesibukan kakak apa? Kalau di rumah, kalau pagi sampai siang itu jagain mama. Kalau sore atau malam itu biasanya latihan aja, latihan karate. Kakak udah ikut ngelatih yang di bawah juga? Latihannya tuh berarti sekarang kakak udah ada kayak perguruan apa sih, kurang paham juga, kayak kan pertama itu ikut eskul. Nah terus sekarang tuh Nama perguruannya nama perguruannya INA ITKF. Itu berarti mulai dari umur berapa tuh kak yang gabung di situ? Kalau INA apanya? Yang gabung ikut latihan di perguruan kakak itu Dari awal. maksudnya yang bisa ikut gabung tuh dari umur Dari SD boleh sampai yang udah kuliah atau yang sudah berkeluarga juga boleh. berarti sampai sekarang pun kakak masih rutin latihan. Kedepannya mau ikut lomba apa lagi nih? Persiapan Pornas Bandung pertengahan tahun 2023 ini. Kakak biasanya ikutin cabang yang Kategorinya? ya kategori Semua, kata sama komite. Biasanya kalau ada temannya bisa beregu juga. beregu tuh kayak gimana kak? Sama main gerakan juga, cuman harus serentak, harus sama. Oh tapi nggak ngelawan. Enggak, kalau itu yang sama kayak main kata tadi. Gara-gara siapa sih kakak bisa gabung ke perguruan INA apa? INA ITKF. Ya INA ITKF. Karena kan yang saya tahu dulu karate di sekolah MTS itu aja. Nggak tahu itu perguruan apa atau perguruan apa. Jadi kan yang ada di MTS itu INA ITKF. Jadi masuk di sana. Aku kira itu perguruannya cuma buat kayak eskul di SMK aja gitu loh, di sekolah itu aja. Enggak. Bebas, umum, siapa yang mau ikut bisa. Kuliahnya sendiri nggak terganggu? Enggak, aman. Kakak jurusan apa? PGMI, iya. Itu berarti dapat beasiswa dong ya dari kampus. Alhamdulillah. Terus kemarin kan tuh juara, dapat itu nggak apa sih namanya, dukungan dari kampus gitu? Iya, kalau kampus selalu mendukung, selalu support, selalu mengapresiasi dalam bentuk baliho atau dalam bentuk materi. Ada apresiasi nggak dari kampus selain beasiswa? Iya, biasanya ada, cuman untuk saat ini belum. Kalau biasanya selalu ada dalam bentuk materi. Orang yang paling berjasa nih, selain orang tua ya, kan orang tua udah pasti berjasa tuh kan, dari awal orang tua yang nyuruh gabung ke karate. Ya, jadi terima kasih banyak buat kedua orang tua, keluarga, dan kemenangan ini saya persembahkan untuk almarhum abah saya. Jadi terima kasih juga buat Sensei Muklas Rui selaku Ketua Umum INA ITKF, kepada Sensei Gusti Saiful Kasuma, beliau juga pelatih saya di Banjarmasin, Sensei Gusti Verdana, Bapak Kartoyo selaku Ketua Kormi Hulu Sungai Selatan, Senpai Alfianur, Senpai Fikrian, semua warga masyarakat yang selalu mendukung penuh perjuangan saya sampai berada di titik sekarang ini. Berarti semuanya sangat mensupport ya kak? Iya. Kan sisi positif pasti udah banyak kan ikut karate. Ada nggak sih sisi negatif? Sisi negatifnya nggak ada sih. Cuman kayak waktu untuk berteman di luar itu nggak ada. Kan teman di karate ada, cuman untuk yang di luar karate itu nggak ada lah waktu untuk kesana karena kan fokus latihan aja. Nah tadi kan kita udah bahas mulai dari latar belakang kakak, terus sejak kapan kakak menyukai karate. Kita sekarang bahas yang baru-baru aja nih. Nah gimana sih kak proses kakak sampai bisa mengikuti lomba ajang internasional? Jadi kemarin ada kejuaraan nasional di Surabaya. Nah di kejurnas itu sekaligus ada seleksi untuk kejuaraan di Slovenia. Jadi kan rencananya mau ikut kejuaraan di Slovenia. Setelah itu
karena keterlambatan visa, jadi Indonesia batal berangkat. Tapi ada lagi kejuaraan di Uzbekistan. Nah, jadi yang di Uzbekistan itu berangkat. Waktunya dikabarin itu mepet banget, kurang lebih 10 harian aja. Jadi mempersiapkan dari paspor, dari keberangkatan lah, jadi mepet waktunya. Terus untuk persiapan latihan kakak sendiri gimana? Latihannya nggak terlalu fokus untuk latihan karena banyak yang dipersiapkan. Kayak persiapan keberangkatan, dari paspor itu lumayan sih, kayak mepet banget waktunya. Jadi latihan nggak terlalu fokus latihan. Berarti yang ditampilkan di sana tuh latihan yang buat yang ke Surabaya. Iya, kemarin sudah training centernya di Banjarmasin. Terus untuk kejuaraan di Surabaya. Nah, setelah itu mau kejuaraan Slovenia karena batal, jadi yang di Uzbekistan. Nah, saat di Uzbekistan di sana gimana sih Kak lawan-lawannya? Kalau kebanyakannya yang di sana tinggi-tinggi dan powernya juga lumayan kuat karena beda kan sama orang Indonesia agak. Jadi kan untuk berlawanan berdua itu susah sih karena udah kalah di tinggi badan karena tinggi-tinggi, powernya juga kuat-kuat. Terus yang ikut ajang itu dari negara mana aja? Ada 11 negara, cuman yang di kelas saya itu lupa ada beberapa negara. Kalau di final kemarin saya terakhir ngelawan tuan rumah Uzbekistan. Berarti kalah sama tuan rumah. Iya, yang di kelas komite perorangan. Nah. Kalau untuk yang dari Indonesia tuh siapa Dari aja? Indonesia ada 5 atlet, ada 3 pendamping. Yang 5 atlet itu ada 3 orang cowok dan 2 orang cewek. Itu dari Banjarmasin juga atau? Bukan, dari Surabaya ada 4 orang, Kalimantan 1 orang. Oh, berarti cuma kakak sendiri? Iya. Dari Kalimantan. Terus kan selama pertandingan di sana kakak tuh ada sempat latihan nggak? Iya, latihan ada. Di latihannya itu terkendala kondisi cuaca di sana. Kan perbedaan cuaca di sini kan, di sini panas, di sana kan waktu kami di sana hujan salju. Jadi untuk melakukan aktivitas kayak latihan atau apa keluar dari ruangan itu susah. Latihannya aja di hotel. Latihannya itu kalau buka masker kayak kukus itu lah. Jadi kalau pemanasan nggak ada keringat atau tenggorokan ini kayak kering kayak kering gitu. Jadi susah sih karena terkendala kondisi di sana. Kalau kondisi fisik kakak sendiri nggak terganggu sama cuaca di sana? Sedikit terganggu sih, soalnya kalau dari teman saya hidungnya ada yang berdarah karena kedinginan, terus mukanya ngelupas karena kedinginan, kering juga kulitnya, terganggu sih. Berarti agak berpengaruh ya kondisi cuacanya. Berarti kakak kemarin tuh ikut pertandingan yang solo sama yang duo gitu? Iya. Yang solo itu lawannya berapa orang kak? Ada 6 orang, yang berlawanan juga 6 orang sama. Dari awal tuh kakak ngelawan negara mana sebelum final? Dari awal itu lupa namanya, itu susah disebut, kayak Kazakhstan atau apa gitu namanya. Sebelah negara Tashkent. Setelah itu langsung ke final? Iya, kita langsung ke final sama tuan rumah. Kan kakak ikut lomba karatenya, karate tradisional. Apa sih kak perbedaan karate tradisional sama karate umum? Kalau saya kurang tahu detail tentang karate umum sama karate tradisional. Yang saya tahu kalau karate tradisional itu beda versinya. Kalau versinya saat bertanding, kalau di karate umum itu pakai pengaman. Kalau yang berlawanan berkomite perorangan itu pakai pengaman, dan stylenya itu juga beda sama karate tradisional. Kalau karate tradisional itu nggak pakai alat pelindung kalaunya berlawanan berdua. Berarti cuma pakai baju karate? Iya. Nggak sakit? Sakit sih kalau kena. Berarti tuh kayak ada sesi banting-bantingnya juga kak? Kalau bisa membanting iya,
boleh dibanting. Itu ada, berarti ada aturan mainnya, nggak boleh kena. Nggak, kalanya tendangan itu boleh di kepala tapi harus kontrol, nggak pakai pelindung. Jadi harus kontrol kita. Kalau terlalu keras juga akan kena pelanggaran. Kalau yang solo itu gimana, kalau lombanya tuh kayak gimana? Itu kan kita dinilai gerakan kita, bentuk gerakan, teriak kita, detail gerak kita, sama ekspresi kita, itu yang dinilai. Teriak juga dinilai? Iya, itu juga berpengaruh. Oh. Tuh berarti tuh kakak tampilnya satu-satu atau? Iya, satu-satu dulu. Sistem nilai. Jadi kalau masuk ke final itu nilai yang tertinggi main lagi. Oh, ada final lagi. Berarti kakak kemarin ngelawan siapa tuh final? Tuan rumah. Tuan rumah juga? Sama, iya. Ketemunya sama tuan rumah terus di final. Berarti pas lomba pertama itu langsung dinilainya tuh langsung berenam gitu, satu-satu tampilnya ya, terus dinilai, terus dua orang yang masuk final. Nah, terus yang di final itu nilai yang paling tertinggi yang juara 1. Kalau menurut kakak apa sih yang kurang dari kakak kemarin tuh pas di pertandingan yang duo yang ngelawan tuh? Karena kurangnya persiapan latihan sih. Iya, karena kan mepet, sebelum diberitahu itu kan kurang lebih 10 hari. Jadi kurang latihan, fisik juga. Kalau misalnya kemarin kan kakak tuh persiapannya kan buat yang ke Surabaya. Yang di Surabaya tuh kakak ikut dua cabang itu juga. Iya. 2 kategori itu. Berarti harusnya kakak ngelawan orang Indonesia juga harusnya. Iya, orang Indonesia. Tapi kan beda provinsi. Beda-beda provinsi. Nah, kan kakak nih ketemunya di final sama tuan rumah terus. Ada gak sih tekanan dari kakak sendiri? Yang pastinya gugup sih. Kan ngelihat lawan itu udah pasti tinggi banget, tinggi pada saya. Terus kecepatan geraknya juga, powernya juga. Nah, saat pertandingan tuh sempat ada cedera nggak? Ada cedera. Yang berlawanan berdua itu. Tuh bagian mana? Kena pukul di mata. Itu saat final atau Udah final udah ya. Udah mau terakhir. Cuman waktu itu masih ada. Karena kena di mata, takutnya cedera patah, jadi diberhentikan wasit. Jadi pertandingan itu diselesaikan. Nggak dilanjutkan. Iya. Habis diperiksa wasit, dipanggil medis, kata medis takutnya ini terjadi apa-apa. Jadi di Uzbekistan itu dibawa ke rumah sakit di Uzbek, ke dokter mata. Berarti nggak dilanjutkan? Iya, nggak dilanjutkan. Jadi makanya saya juara 2, yang lawan saya juara 1. Karena takutnya cedera patah, karena mata yang berdarah. Itu kalau misalnya kena mata itu ada aturannya atau diperbolehkan nggak? Nggak, kalau kata mata nggak boleh, karena harus, kalau di muka boleh tapi harus kontrol. Berarti yang dari Uzbekistan tuh dapat poin pelanggaran atau gimana? Kemarin nggak ada sih. Iya. Seharusnya ada ya. Kurang tahu juga. Terus dari pihak pelatih kakak nggak ada protes ke pihak Uzbekistannya? Nggak ada. Soalnya kan mengkhawatirkan kondisi saya juga, di sana langsung dibawa berobat gitu. Nggak ada protes. Itu udah terima-terima aja? Iya, udah terima-terima aja. Untuk masa pemulihan berapa? Setengah bulan. Iya, karena kan kayak ada darahnya di mata yang bagian putih ini, terus dikasih antibiotik terus tiap hari. Jadi lama hilang merahnya itu. Itu sebelah mana, Kak? Sebelah kanan ini. Iya, udah sembuh total. Berarti pas pulang dari Uzbekistan tuh masih? Iya, masih merah matanya. Berarti setelah itu masih masa pemulihan juga pas udah di Indonesia tuh? Iya. Untuk ke depannya nih,
Kak Devia ada planning keluar dari dunia karate atau masih tetap mau di dunia karate? Pastinya selalu berkontribusi untuk karate. Berarti masih Iya, masih tetap di karate. belum ada planning untuk keluar dari dunia karate ya? Nggak ada. Mungkin itu aja podcast kita pada hari ini, pada episode kali ini. Terima kasih ya Kak sudah meluangkan waktunya, udah jauh-jauh nih dari Kekandangan ke Banjarmasin. Dan buat Sobat Lentera, jangan lupa like, comment, and subscribe.